Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firdausatul Fuadi dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NPM 240671240004. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan proses yang mencakup 5 hal, yaitu perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk merawat dan mengelola fasilitas dengan baik agar bermanfaat optimal. Selanjutnya, perbedaan sarana dan prasarana. Sarana pendidikan merupakan peralatan yang langsung digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, meja, kursi siswa, papan tulis, buku pelajaran, alat peraga, komputer dan LCD, proyektor, alat laboratorium, dan peralatan olahraga. Selanjutnya, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang mendukung pembelajaran. Contohnya gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan juga toilet. Intinya, sarana itu isinya, prasarana itu wadahnya. Selanjutnya terdapat 6 tujuan manajemen fasilitas. Yang pertama, untuk menjamin ketersediaan fasilitas yang memadai. Yang kedua, untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas. Yang ketiga, untuk memperpanjang usia pakai. Yang keempat, untuk menciptakan lingkungan belajar nyaman dan aman. Yang kelima, untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Dan yang keenam, untuk mengelola anggaran secara efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu untuk fasilitas mendukung tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu penggunaan anggaran tepat guna. Yang ketiga, prinsip efektivitas, yaitu fasilitas berfungsi secara optimal. Yang keempat, prinsip kesesuaian, yaitu sesuai kebutuhan dan juga standar. Yang kelima, prinsip keberlanjutan untuk pemeliharaan jangka panjang. Dan yang keenam, prinsip tanggung jawab terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan. Selanjutnya, perencanaan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan untuk identifikasi kebutuhan, prioritas urgensi, dan kesesuaian kurikulum. Yang kedua, untuk penyusunan proposal yang meliputi rincian kebutuhan, spesifikasi teknis, dan juga estimasi biaya. Yang selanjutnya penganggaran, yaitu alokasi dana, sumber pendanaan, dan juga timeline. Yang terakhir yaitu persetujuan, meliputi validasi dan juga pengesahan anggaran. Selanjutnya, pengadaan dalam manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu pembelian melalui tender dan penunjukan langsung. Kemudian pembuatan sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dengan melibatkan guru ataupun siswa. Yang ketiga, hibah atau bantuan dari pemerintah, donasi atau CSR, plus ada sistem sewa untuk kebutuhan sementara. Prinsipnya harus transparan dan akuntabel, kompetitif dan efisien, serta sesuai spesifikasi dan juga standar. Kemudian, inventarisasi bertujuan untuk mencatat aset, memudahkan pengawasan dasar perencanaan, dan pertanggungjawaban. Sistemnya meliputi pencatatan dalam buku inventaris, pemberian kode, dokumentasi kondisi, dan juga update secara berkala. Informasi yang dicatatnya yaitu nama barang, spesifikasi, tahun pengadaan, harga, kondisi, dan juga lokasi penempatan. Kemudian, 4 prinsip pendayagunaan. Yang pertama, optimal, yaitu digunakan maksimal dengan jadwal teratur. Yang kedua, tepat sasaran sesuai fungsinya. Yang ketiga, efisiensi untuk menghindari pemborosan. Yang keempat, bertanggung jawab karena ada sanksi untuk penyalahgunaan. Strateginya dengan jadwal penggunaan, sistem peminjaman, dan monitoring berkala. Lalu terdapat 2 jenis pemeliharaan,
Yang pertama, preventif untuk pencegahan dengan perawatan rutin, pembersihan, dan juga pengecekan. Kemudian, korektif untuk perbaikan saat sudah rusak. Jadwalnya bisa harian untuk pembersihan, mingguan pengecekan, bulanan servis, dan tahunan renovasi. Penanggung jawabnya meliputi kepala sekolah, wakasek, tenaga kebersihan, dan juga user. Yang selanjutnya, penghapusan pada manajemen fasilitas pendidikan. Alasan penghapusan di sini karena telah rusak berat, biaya pemeliharaannya yang tinggi, atau tidak sesuai kebutuhan, dan juga ketika telah kadaluarsa. Prosedurnya yaitu harus mengidentifikasi dan verifikasi, kemudian dilakukan penilaian oleh tim, kemudian penetapan dengan SK, dan eksekusi melalui lelang, hibah, ataupun pemusnahan. Lalu standar fasilitas di sini minimal Permendiknas melalui lahan sesuai jumlah rombel dan juga lokasi aman, kemudian bangunan dengan ruang kelas rasio 1:32, kemudian perpustakaan, lab, ruang guru, toilet, dan tempat ibadah, lalu perabot seperti meja, kursi, dan juga papan tulis, dan yang terakhir peralatan mencakup media pembelajaran, alat praktikum, dan juga buku pelajaran. Tantangan yang dihadapi pada manajemen fasilitas pendidikan ini yaitu keterbatasan anggaran, fasilitas tidak memadai, pemeliharaan tidak optimal, penyalahgunaan, dan juga ketinggalan teknologi. Solusinya yaitu prioritas pengadaan mendesak, kerjasama dengan komite dan CSR, program pemeliharaan terjadwal, edukasi pengguna, sistem reward dan punishment, update bertahap, dan juga optimalisasi fasilitas yang ada. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen fasilitas yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan konsistensi, dan evaluasi berkelanjutan. Semua pihak harus bertanggung jawab menjaga fasilitas. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas bisa mendukung pembelajaran berkualitas dan mencetak generasi yang unggul. Sekian pemaparan materi tentang manajemen fasilitas pendidikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.